Apakah Papua suatu hari nanti bisa diakui satu suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ini bukan isu sederhana. Ia menyentuh sejarah kolonialisme, hak menentukan nasib sendiri, hukum internasional, geopolitik negara-negara besar, hingga dinamika diplomasi yang berlangsung puluhan tahun. Kita akan menelusuri kronologi sejarah, prinsip-prinsip dasar PBB, dukungan internasional, perbandingan dengan kasus-kasus lain, dan akhirnya mengulas skenario masa depan secara realistis. Papua yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi, merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, semua wilayah bekas Hindia Belanda diklaim sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Belanda mempertahankan Papua Barat dengan alasan berbeda etnis dan kultur. Perselisihan ini memuncak pada awal 1960-an, memicu konfrontasi diplomatik dan militer. Akhirnya, melalui mediasi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lahirlah Perjanjian New York 1962. Perjanjian ini mengatur penyerahan administrasi dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, dan kemudian kepada Indonesia, dengan janji pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, paling lambat 1969. PEPRA dilaksanakan tahun 1969 dengan sistem musyawarah perwakilan. Hasilnya menyatakan Papua tetap bagian Indonesia. Namun sebagian pihak mempertanyakan legitimasi proses itu, menyebutnya tidak mencerminkan kehendak mayoritas. Kritik inilah yang hingga kini menjadi dasar kampanye sebagian kelompok yang menginginkan Papua merdeka. Untuk memahami apakah Papua bisa diakui satu suara di PBB, kita harus melihat prinsip dasar piagam PBB. Ada dua prinsip kunci. Pertama, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota. Kedua, menjunjung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Kedua prinsip ini seringkali tampak bertentangan. PBB sangat jarang memberi kursi terpisah kepada sebuah wilayah yang secara hukum diakui sebagai bagian negara anggota. Bahkan untuk Palestina yang mendapat dukungan mayoritas negara Arab, statusnya hanya non-member observer state, bukan anggota penuh dengan hak suara. Artinya, tidak ada jalan pintas bagi sebuah wilayah untuk mendapat kursi tersendiri di PBB tanpa proses hukum yang sah dan dukungan mayoritas negara anggota. Meski gerakan pro-Papua Merdeka aktif di luar negeri, baik melalui organisasi masyarakat sipil, gereja, maupun kelompok diaspora, jumlah negara yang secara resmi mendukung isu Papua di forum PBB masih sangat terbatas. Beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu pernah menyuarakan masalah hak asasi manusia Papua dalam sidang umum PBB. Namun itu belum membentuk blok dukungan yang solid. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki jaringan diplomasi luas. ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, hingga kemitraan strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Australia. Realitas ini membuat peluang Papua untuk mendapat satu suara di PBB sangat kecil. Di PBB, dukungan politik antar negara lebih menentukan daripada opini publik. Banyak orang membandingkan Papua dengan Timor Timur atau Palestina. Namun situasinya berbeda. Timor Timur sejak awal terdaftar sebagai wilayah non-pemerintahan sendiri dalam daftar dekolonisasi PBB. Artinya PBB punya mandat jelas untuk mengawasi statusnya. Proses kemerdekaan Timor Timur pada 1999-2002 juga melibatkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan referendum langsung. Palestina pun memiliki resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum sejak 1947, serta dukungan blok negara Arab dan non-blok. Papua tidak lagi tercatat di daftar dekolonisasi sejak PEPRA 1969. Secara formal, PBB menerima hasil PEPRA melalui resolusi Majelis Umum 2504 dan mengesahkan integrasi Papua ke Indonesia. Inilah perbedaan mendasar yang membuat jalur menuju pengakuan satu suara di PBB sangat berbeda dan jauh lebih rumit. Secara teori, ada beberapa skenario yang bisa membuka jalan bagi Papua mendapat status baru di PBB. Mayoritas negara anggota sepakat mendukung kemerdekaan Papua. Ada referendum baru yang diakui sah oleh PBB. Ada negosiasi internasional yang menghasilkan perjanjian status politik baru. Namun untuk mewujudkan skenario itu, faktor-faktor berikut harus berubah drastis. Dukungan diplomatik Indonesia melemah. Blok negara-negara Pasifik bertambah kuat dan mendapat dukungan negara besar.
Opini publik global menekan PBB untuk bertindak. Saat ini ketiga faktor itu belum terpenuhi. PBB juga tengah fokus pada isu-isu global lain seperti perang, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan di Timur Tengah dan Afrika. Papua belum menjadi prioritas agenda besar dunia. Ini membuat peluang pengakuan resmi semakin kecil. Isu Papua di forum internasional kini lebih sering dibicarakan dalam konteks hak asasi manusia ketimbang status politik. Laporan-laporan tentang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan hak masyarakat adat sering menjadi pintu masuk diskusi di Dewan HAM PBB di Jenewa. Namun, pembahasan HAM tidak otomatis berujung pada pengakuan politik. Ia hanya membuka ruang dialog. Untuk berubah menjadi pengakuan resmi, harus ada keputusan politik kolektif negara-negara anggota. Jadi, pertanyaan, akankah Papua diakui satu suara di PBB? Jawabannya lebih dekat kepada realitas politik dan hukum internasional daripada sekadar keinginan atau opini. Selama mayoritas negara anggota PBB mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, selama tidak ada mekanisme hukum baru yang diakui internasional, dan selama dukungan global terbatas, Papua hampir mustahil mendapat kursi atau hak suara tersendiri di PBB dalam waktu dekat. Namun, isu ini akan terus menjadi bahan diskusi hangat. Semua pihak berharap penyelesaian dilakukan secara damai, menghormati hak asasi manusia, dan sesuai hukum internasional agar kesejahteraan masyarakat Papua terus meningkat.